Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para kongmania, para calon kongmania, para mahasiswa di seluruh Indonesia. Selamat datang, selamat bergabung di Universitas Perkutut Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini, Universitas Perkutut Indonesia ingin menyampaikan, menginformasikan kepada seluruh kongmania bahwa di lapangan pada saat lomba maupun keseharian para kongmania dibuat tanda tanya, bingung atau tidak tahu apa istilah-istilah yang sering disampaikan oleh kongmania biasanya pada saat lomba atau pada saat sarasehan atau latihan-latihan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, pertama, mengapa burung saya sudah berbunyi maksimal kok mentok nilainya, tidak bisa naik? Yang dimaksudkan mentok di sini adalah burung sudah berupaya semaksimal mungkin bersuara yang bagus, namun terkendala atau mentok oleh batasan-batasan kualitas yang seharusnya, atau burung tersebut mengalami penurunan kualitas sehingga juri penilai menganggap sudah maksimal. Contohnya seperti ini, burung nilai 2 warna, lau tak 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 kum, leo kok 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 kok. Kenapa tidak bisa naik? Karena kelemahan ada di suara ujung. Seandainya suara ujungnya maksimal, maka burung tersebut akan dinaikkan setingkat nilainya. Bisa diberikan bendera tanda hitam atau bisa langsung 3 warna. Kemudian burung tidak bisa naik ke 3 warna. Posisinya mentok 2 warna hitam. Kenapa atau apa sebabnya? Sama seperti tadi, burung sebenarnya memenuhi kualitas, namun jumlah banyaknya bunyi tidak tercukupi sehingga dia terkendala oleh jumlah banyaknya bunyi. Misalnya burung berbunyi klau, kuk 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 kuk. Secara kualitas bisa 3 warna, bahkan bisa lebih. Namun dia mentok karena terkendala jumlah banyaknya wajib yang dibunyikan. Misalnya burung untuk mendapatkan 3 warna harus 4 kali berturut-turut tanpa kesalahan. Burung tersebut hanya berbunyi 2 kali. Kemudian lama 5 menit atau 10 menit kemudian berbunyi kembali dengan kualitas yang sama, namun bunyinya tetap hanya 2 kali atau 3 kali, sehingga juri memberikan nilai 2 warna hitam. Demikian pengertian mentok. Kemudian burung bersuara engkel atau sari, apakah bisa naik? Kenyataan di lapangan dia hanya mentok 2 warna. Burung sebenarnya menurut pakem
tengahnya cukup 2 not, ke dan atau te. Namun karena perkembangan breeder, perkembangan peternakan, para peternak karena kreativitas, burung engkel dikawinkan dengan burung double, keluar bagaimana, burung double dikawinkan dengan triple bagaimana, dan seterusnya, sehingga terbentuklah tren suara terkini. Misalnya dulu memiliki suara engkel itu sudah hebat, kemudian muncul suara baru 1,5 atau sari. Misalnya begini, kau kataku. Zaman dulu memiliki suara engkel begini sudah hebat. Karena apa? Pesaing-pesaingnya burung-burung, burung lokal ya, yang bunyinya hanya sekedarnya, tidak memenuhi pakem. Kemudian keluar irama baru 1,5. Kau kataku. Maka burung-burung yang engkel tadi otomatis ditinggal oleh penggemar, tidak ngetren. Menurut keadaan waktu itu 1,5 sudah hebat. Ternyata keluar lagi burung double, maksudnya keteknya 2 kali. Kau ketek ketekku. Maka burung yang engkel sari atau 1,5 pasti ditinggal. Sudah tidak zamannya. Sekarang yang ngetren double, keteknya 2 kali. Karena perkembangan crossing tadi, akhirnya keluar suara baru yang namanya double plus. Kau kata-kataku. Burung-burung yang engkel 1,5 double putus. Tren sekarang double plus. Menurut komannya sudah hebat double plus. Ternyata keluar lagi irama yang lebih dahsyat lagi, triple. Dan seterusnya, terakhir bersuara triple plus. Arti sebenarnya tren suara burung itu adanya di suara tengah. Yang tadinya engkel 4 ketukan, naik 5 ketukan, 6 ketukan, dan seterusnya sampai triple plus. Kenapa tidak ngetren? Kenapa tidak bisa naik? Ya karena tuntutan zaman. Ibarat mobil, kalau engkel itu seperti mobil Kijang Super, kemudian karena desainnya atau teknologinya canggih, naik ke Kijang Kristal, naik Kijang Kapsul, dan terakhir sekarang Kijang Innova. Kurang lebih ilustrasinya kayak begitu untuk tren suara burung. Pertanyaan yang sering dikeluhkan, apakah burung triple atau triple plus memang sudah yang terbagus, atau memang yang terakhir sehingga dia diperuntuk atau ditaruh urutan paling atas? Jawabannya, tidak semua triple bisa dikatakan bagus, tergantung kriteria suaranya. Maksudnya, meskipun triple tapi dia tidak masuk dalam pakem, otomatis tidak bisa naik. Tetapi kalau triple memenuhi pakem, udah otomatis dialah yang terbaik. Contoh, apabila kita punya burung engkel bagus, kualitasnya sama,
dibandingkan dengan 1,5, kok bagus, kualitasnya sama, memenuhi pakem, orang akan milih yang 1,5. Naik ke double dengan persyaratan yang sama, kualitasnya, orang pasti akan milih ke double, dan seterusnya sampai kenapa burung triple atau triple plus sekarang memenuhi persyaratan atau menjadi tren yang terbagus. Jawabannya itu triple tapi yang harus memenuhi pakem. Triple yang tidak memenuhi pakem ya otomatis tidak berkualitas, kurang berkualitas. Artinya hanya cukup satu warna atau dua warna. Dia terlalu cepat. Triple dia, tapi karena tidak memenuhi pakem, ya otomatis tidak bisa dipakai sebagai acuan burung yang terbaik. Kemudian ada pertanyaan, kenapa burung harus diikat atau dipasang dasi? Maksudnya apa? Sebenarnya di dalam pakem tidak diatur tentang apakah burung itu harus diikat atau tidak. Namun itu semua trik atau strategi daripada perawat. Biasanya burung yang diikat atau dipasang dasi itu burung tersebut mengalami kelemahan atau ada kesalahan atau ada kekurangan di salah satu komponen suara. Biasanya ada di suara tengah atau suara ujung. Misalnya begini, kalau burung normal dia akan berbunyi kelau tak 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 normal dia. Kalau dia kelebihan power, dia akan noklak. Klau kwak 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 kwak. Atau klau klak 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 klak. Nah, untuk menghilangkan suara yang noklak tadi, satu-satunya jalan harus diikat. Sehingga kalau diikat dia tidak noklak lagi, tapi dia akan lebih halus lagi. Klau kak 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 kak. Nah, itu semua yang tahu adalah para perawat. Setelan naik turunnya itu ada di teknik pengikatan, teknik mengikat burung. Di konten lain nanti Upi akan membuat konten khusus cara mengikat burung. Kemudian ada yang menanyakan ukuran volume untuk burung itu berapa sih? Apa-apa saja? Karena ada yang mengatakan bahwa burung itu bervolume 45, 46, 49, 50, 55. Itu semua tidak ada yang seragam. Ukuran besar volume kalau memakai angka-angka tersebut hanya yang bersangkutan dan Tuhan saja yang tahu. Tetapi menurut pakem, menurut pedoman penilaian, ukuran volume sudah diatur atau diindikasikan terdapat pada suara depan. Contoh, kalau depannya KLAO, kelau, pasti burung tersebut bervolume besar. Tapi kalau suara depannya KLEO, keleo, pasti burung tersebut bersuara sedang. Kalau burung tersebut depannya KLIU, clear, maka burung tersebut bervolume kecil.
Jadi untuk volume tidak dibahas secara spesifik di dalam pakem, namun kita bisa mengindikasikan, kita perhatikan di suara depannya saja. Kalau wow, pasti volumenya besar. Kalau kelak, kleo, will, how, pasti volume kecil. Kalau kliu, wiu, tadi volume sedang. Kalau kliu, wiu, bervolume kecil. Ukuran volume supaya Kongmania memahami, hanya cukup diperhatikan suara depannya saja. Kemudian ada pertanyaan dasar suara, air suara, latar suara, apa itu bedanya? Pengertiannya apa? Menurut pakem, yang dimaksudkan dasar suara di sini adalah kriteria yang ada di dalam seni bersuara, dan itu tertuang di dalam kolom penilaian juri. Kalau peserta atau Kongmania ingin tahu lebih jelas, pada saat lomba pasti akan mendapatkan kartu gantangan. Di situ terdapat nomor, kemudian suara depan, suara tengah, suara ujung, irama, dan dasar suara. Di dalam pelaksanaan, seorang juri penilai menempatkan nilai tertinggi di dalam kriteria suara tersebut adanya di dasar suara. Sedangkan pengertian air suara, latar, itu hanya istilah-istilah yang ada di masing-masing Kongmania. Sebenarnya arti daripada dasar suara, arti daripada air suara dan latar itu seperti warna suara atau ciri khas daripada suara burung tersebut. Kalau diilustrasikan di dalam penyanyi, dalam berseni suara atau bervokal, suara yang besar atau bass itu seperti Louis Armstrong kalau penyanyi barat. Kalau di Indonesia, Baby Romeo, Bob Tutupoli. Kemudian volume yang sedang, bariton, itu ya seperti penyanyi-penyanyi yang suaranya middle, seperti lagu-lagu Kus Plus, Ariel Peter Pan, Samson, Charlie, ST12. Kalau yang bervolume kecil itu seperti Candil, penyanyi rocker yang melengking, Judika, Ari Lasso. Itu kalau penyanyi perempuan yang kecil melengking seperti Nicky Astria dan seterusnya. Demikian para Kongmania, pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan. Untuk lebih jelasnya atau lebih Kongmania ingin mendapatkan informasi-informasi yang lainnya yang lebih menarik, dahsyat, dan terkini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen pada konten ini
saya akan jawab sesuai pakem P3SI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.